Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar, wassalatu wassalamu ala asyrafil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pujian dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang di pagi hari ini kita masih terus bisa melaksanakan aktivitas ibadah, dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan kita landasi dengan keikhlasan yang berbuah hasil pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua terus setia menjadi umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kita akan menuntaskan di bab tentang kiamat di bagian hari ini, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang bagaimana bahwa orang yang berbahagia ini orang-orang yang terbukti bahwa di akhir hayatnya ini berada dalam keadaan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat kebaikan di hayat kita, karena kiamatnya seseorang adalah ketika dia meninggal dunia, maka dimulailah kiamatnya. Apakah dia termasuk orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi? Qala Abu Bakar Al-Wasiti, berkata Abu Bakar Al-Wasiti, ad-duwalu salasun, bahwa fase kehidupan manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Daulatul hayati, pertama adalah fase masa kehidupan di dunia. Wa daulatu indal mauti, dan fase ketika wafatnya, ya, ketika mati. Wa daulatu yaumil qiyamati, dan fase ketika di yaumil qiyamah. Fa amma daulatul hayati, maka fase kehidupan seseorang itu diberikan kesempatan fa innahu ya'ishu fi ta'atillahi ta'ala, harus digunakan sebagai ketaatan. Kehidupannya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di fase inilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan bisa jadi keberuntungan kita adalah bagaimana ketika fase kehidupan ini kita isi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selain di fase ini. Jadi manusia diturunkan ke kehidupan ini kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tugas atau fungsi utama manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah masanya ada di sini. Kemudian wa amma daulatuhu indal maut, dan padapun fase kehidupannya ketika meninggal dunia, bi an tukhraja, dan dia dikeluarkan ruhnya itu ma'asyahadati alla ilaha illallah. Ketika seseorang melaksanakan fase kehidupan dunianya ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut ruhnya disertai dengan syahadat, disertai dengan kalimat tauhid. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi atau harapan ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal dunianya akan disertai dengan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma daulatus sahihatu, dan adapun fase yang paling benar, keberuntungan yang sebenarnya adalah fadaulatu yaumil qiyamah,
yaitu ketika masa di yaumil qiyamah. Mendapatkan apa? Al-busyra, mendapatkan kabar gembira. Fahina yakhruju min qabrihi, maka ketika seseorang keluar dari kuburnya pada saat nanti di yaumil qiyamah, seperti kemarin seorang itu akan dibangkitkan di tempat dia dikuburkannya, ya, dan yang pertama kali dibukakan kuburnya adalah kuburnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan seseorang ketika dibukakan kuburnya, kemudian dia mendapatkan, ya, ya'tihi al-bashir, datang kepada dirinya utusan yang memberikan kabar gembira bil jannati, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap fase ini menjadi bagian dari keberuntungan kita, menjadi kebahagiaan kita. Kenapa? Karena fase awal, yaitu fase di alam dunia ini, masa di alam dunia ini adalah masa yang paling menentukan. Jadi walaupun kehidupan kita yang nanti sangat panjang, bahkan abadi, abadal abidin gitu ya, sangat lama dan tidak ada putusnya, tetapi nasibnya tergantung pada masa di kehidupan dunia ini. Nah, mudah-mudahan ketika dunia ini kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita wafat diberikan husnul khatimah di akhir kita membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhirat nanti ketika kita membawa keimanan di dalam hati kita, kita mendapatkan kabar gembira ketika dibukakan kubur kita di yaumil qiyamah. Kita mendapat kebahagiaan bahwa tempat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dan disebutkan riwayat dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala, annahu quri'a fi majlisihi hadhil ayah, bahwa suatu ketika beliau dibacakan di dalam majelisnya ayat ini, yaitu ayat yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, dan hari ketika kami kumpulkan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa ila rahmani, ke hadapan ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, wafdan, menjadi utusan yang mulia, ay rukbanan, dan dia berkendara, gitu ya, menjadi utusan-utusan yang berkendara. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami halau, kami giring al mujrimina, kepada orang-orang yang berbuat dosa, ila jahannama, kepada neraka jahannam, wirda, dalam keadaan hina, yakni musatan aitasan, yaitu dia dalam keadaan berjalan kaki dan dalam keadaan haus. Faqala, kemudian Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, mahlan mahlan ghadan, waspadalah, waspadalah terhadap hari esok. Tuhsyaruna ilal mauqifi hasran hasran, karena kalian akan dikumpulkan kepada tempat, yaitu padang mahsyar, hasran hasran, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa ta'tuna minal atrafi faujan faujan, dan kalian akan datang berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok dari segala penjuru, faujan-faujan, secara berkelompok-kelompok. Wa tuqafuna baina yadayillahi, dan kalian akan dikumpulkan, akan dihadirkan, baina yadayillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fardan-fardan, dalam kondisi sendiri-sendiri masing-masing. Wa tus'aluna mimma amma fa'altu, dan kalian akan ditanya terhadap apa yang kalian telah perbuat, harfan harfan, secara teliti, sehuruf demi huruf, sedetail mungkin, serinci mungkin. Wa tuqadul awliya'u ila rahmani wafdan wafdan, dan akan digiring, akan diarahkan orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ila rahmani, kepada Allah Subhanahu wa taala, wafdan wafdan, dalam keadaan menjadi mulia. Wa taruddul asuna ila jahannama wirdan wirdan, dan akan dikembalikan orang-orang yang berbuat maksiat kepada neraka jahanam wirdan wirdan, dalam keadaan hina dan kehausan.
wa yadkhuluna jahannama hizban hizban, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam hizban secara berkelompok-kelompok. Wa kullu hadza, dan semua ini akan terjadi idza dukkatil ardu dakkan dakkan, ketika dihancurkan bumi sehancur-hancurnya, luluh lantah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan, dan akan datang Tuhan kamu, wal malaku saffan saffan, dan malaikat akan datang bersaf-saf. Wa tuja'u bi jahannam yauma idzin wailan wailan, dan akan didatangkan dengan neraka jahanam pada hari itu wailan wailan, menjadi perkara yang sangat dahsyat. Ikhwani, wahai saudaraku, ini kata Yahya bin Mu'adz ya Ar-Razi. Al-wailu lakum min yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Kecelakaan untuk kalian itu di hari yang kana miqdaruhu, yang ukuran satu harinya itu khamsina alfasanatin, satu harinya itu seukuran khamsina alfasanah, 50.000 tahun, Pak. Ini kata beliau. Jadi ukuran satu hari akhirat berapa, Pak? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Berarti kalau kita hidup 100 tahun, berapa harinya kiamat, Pak? Ya, tidak satu hari, Pak. Mungkin hanya beberapa menit mungkin ya. 100 tahun ini kenapa? Karena satu hari itu kan akhirat itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Yaumar rajfati, yaitu hari kiamat itu, yaitu hari yang sangat goncangannya sangat besar ya. Goncangannya bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada jin, bahkan ke semua hal yang ada di dunia ini, termasuk malaikat. Yaumul azifati, yaitu hari yang sangat dekat. Yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Yaumul hasrati wan nadamati, yaitu hari penuh penyesalan, hari penuh kesedihan dan hari penyesalan. Fadzalika yaumun azim, maka kiamat itu hari yang sangat besar. Yaumun yaqumun nasu, hari ketika manusia berdiri li rabbil alamin, di hadapan Tuhan semesta alam. Wa huwa yaumul munaqashah, yaitu hari kiamat itu hari yang penuh dengan diteliti satu persatu ya, dicek satu persatu dengan teliti. Wa yaumul muhasabati, hari penuh perhitungan. Wa yaumul muwazanati, yaitu hari penuh penimbangan amal dan perbuatan. Yaumul musa'alati, dan hari penuh dengan pertanggungjawaban dan pertanyaan. Wa yaumul zalzalati, hari yang penuh goncangan. Wa yaumus sayhati, yang hari penuh dengan kepastian. Wa yaumul haqqah, ya ini nama-nama kiamat semua, Pak ya. Dan hari yang penuh dengan hak, yang penuh dengan kebenaran. Wa yaumul qari'ah, pakai ain, Pak ya, bukan pakai hamzah. Al-qari'ah, bukan al-qari'ah gitu ya. Kan ada yang menyebutkan al-qari'ah katanya. Al-qari'ah yaitu hari penuh dengan pukulan yang besar ya. Makanya di dalam surat Al-Qadr disebutkan yauma yaqumun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kan ihnil manfush. Pada saat itu manusia itu seperti anak-anak berterbangan. Bayangkan goncangan tekanan, berarti kan kayak debu, Pak. Kalau kita mukul ini pasti kan akan terbang yang ada di atasnya. Nah ini ketukan atau tekanan yang sangat besar, sehingga gunung-gunung berterbangan seperti kapas tercerabut. Itu al-qari'ah ya, pukulan yang besar. Wa yauman nusyur, yaitu hari kebangkitan. Wa yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, yaitu hari ketika setiap manusia akan melihat ya, akan menunggu
ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaumat taghabun, yaitu hari yang ditampakkan mana yang beruntung dan mana yang rugi. Wa yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, dan hari ketika manusia itu menunggu apa yang diperbuatnya ini. Ada orang astatan, berkelompok-kelompok, berbeda-beda, ada yang digiring kepada surga, ada yang dihalau kepada neraka. Kenapa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Wa yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari ketika sebagian wajah berseri-seri dan sebagian wajah hitam legam. Wa yaumun la yughni maulan an maula syai'an, dan hari ketika seorang pelindung tidak bisa melindungi yang lainnya. Wa yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an, dan seorang tidak bisa berargu argumentasi pada saat itu, tidak bisa melakukan apapun. Wa yaumu la yajzilu waladu an waladihi, dan pada saat itu seorang ayah tidak bisa membantu anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan seorang anak tidak bisa menolong kepada ayahnya sedikit pun. Yauman kana syarruhu mustatiran aw muntashiran fashiyan, hari ketika saat itu kejelekan atau kegoncangan yang sangat dahsyat, syarr itu kejahatan, mustatiran, menyebar semuanya, Pak. Tidak ada yang luput satupun. Nah, kalau di dunia kan mungkin di satu tempat itu ada orang yang merasa tersiksa, di tempat yang lain ada orang yang merasa nyaman. Kalau nanti di sana sama, Pak. Bahkan kemarin di dalam keterangan sebelumnya, setiap orang itu, bahkan Nabi itu ketika mendengar suara neraka itu maka lupalah kepada anak turunnya, seorang masing-masing semuanya. Kenapa? Sebegitu takutnya, begitu dahsyatnya. Bahkan digambarkan kemarin, jika engkau memiliki amal 70 nabi, ketika mendengar neraka telah dibukakan pada saat kiamat itu, maka setiap orang merasa bahwa amalnya ini sangat kurang, bahkan sampai tidak mungkin selamat dalam kondisi itu, padahal dia memiliki amal 70 nabi. Artinya apa? Bahwa kedahsyatan, kengerian hari kiamat itu begitu luar biasa, gitu. Kemudian wa yaumun, hari itu la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum, pada hari itu seorang yang suka berbuat zalim tidak bermanfaat lagi alasannya. Walahum la'natu walahum su'ud dari, dan bagi mereka orang-orang yang zalim adalah laknat, dan bagi mereka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Yaumun ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, pada hari itu setiap orang itu akan sangat membela dirinya sendiri, sangat egois, Pak. Tujadilu itu membela dirinya sendiri, nggak mungkin bisa membela orang lain. Artinya setiap orang disibukkan dengan dirinya sendiri. Yaumun tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari itu, hari kiamat itu, setiap orang yang tadhalu itu menyusui, itu akan lalai, akan lupa terhadap yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap orang yang ibu-ibu yang hamil, perempuan yang hamil itu keguguran, Wa taron nasa sukara, dan kamu melihat manusia itu seperti orang yang linglung, seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakin azaballahi syadid, tetapi karena azab Allah begitu luar biasa beratnya.
Wa qala Muqatil, dan berkata si Muqatil bin Sulaiman. Ya, jadi tadi menggambarkan bagaimana Yahya bin Razi bin Mu'ad ar-Razi itu menggambarkan kiamat ini terjadinya begitu dahsyat, itu dengan membacakan atau menyandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Bagaimana dahsyatnya kiamat ini digambarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi surat Al-Haqqah, surat Qiyamah, surat Al-Qari'ah dan lain sebagainya. Dan bagaimana kejadian manusia pada saat itu ya, bahkan di dalam Quran disebutkan anak-anak itu beruban sebelum waktunya. Kenapa? Karena azab Allah begitu luar biasa. Kemudian Muqatil bin Sulaiman beliau berkata, taqifu al-khalqu yaumal qiyamati mi'ata sanatin fil araqi. Manusia nanti akan berdiri gitu ya di hari kiamat ini dalam kondisi berkeringat, mulajjamun, dalam kondisi tenggelam dalam keringatnya. 100 tahun Pak berdiri. Bayangkan 100 tahun berdiri ya. Itu dalam kondisi kita tahu apa yang akan terjadi karena tahu amal ibadah kita, karena tahu perbuatan kita. Maka tidak heran kalau orang tegang berkeringat, bahkan sampai keringatnya itu mencapai mulajjamin, sampai mulutnya, sampai tenggelam gitu ya. Kemudian wa mi'atu sanatin fil zulmati, dan manusia setelah 100 tahun dalam kondisi berkeringat, tenggelam dalam keringatnya, kemudian dalam 100 tahun dalam kegelapan, mutahayyiruna, dalam keadaan bingung, 100 tahun kebingungan. Bayangkan Pak, kita pemadaman PLN 4 jam saja sudah ya, sudah mengeluh Pak, gitu ya, apalagi di malam hari HP sudah baterainya habis gitu ya. Ini 100 tahun dalam kondisi gelap. Orang bingung ngapain dalam hitungan akhirat Pak. Hitungan nanti yang satu harinya khamsina alfasana, hitungan yang seharinya 50.000 tahun. Ini 100 tahun hitungan nanti Pak. Itu bagaimana orang tidak bingung dan tidak ada tempat lari, mau kemana? Ke swalayan Pak, nggak ada di sana Pak. Semua telanjang, semua tanpa pakaian, tanpa membawa apapun ya, maka pantas heran, kebingungan manusia 100 tahun. Tapi nanti ada salah satu nanti di bahasan yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atau menaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa mi'ata sanatin yamuju ba'duhum fi ba'din inda rabbihim yahtasimun, dan mereka selama 100 tahun saling beradu argumen ya, saling menjatuhkan, inda rabbihim, di depan Tuhan mereka, yahtasimuna, saling menyalahkan, wa yuqalu inna yaumal qiyamati miqdaruhu khamsuna alfasanatin, dan dikatakan bahwa hari kiamat itu satu harinya itu seukuran 50.000 tahun. Wa innahu la yamdi 'alal mu'minil mukhlis, dan akan berjalan bagi seorang mukmin yang ikhlas. Jadi orang yang selain orang mukmin yang ikhlas Pak, itu seharinya terasa selama 50.000 tahun. Tetapi bagaimana yang dirasakan oleh seorang mukmin yang ikhlas? Kama yamdi alaihi sa'atan wahidatan. Jadi untuk orang beriman, orang yang ikhlas dalam keimanannya, dalam amalnya, itu akan terasa seperti sa'atan wahidatan, seperti 1 jam saja gitu ya. Kayak mungkin kalau ibaratkan baik, jadi ibaratkan orang yang berada di lapas. Mungkin untuk orang sipir maka untuk sipirnya ya biasa aja gitu ya, sehari dia biasa. Tapi untuk orang yang tahanannya Pak, itu sehari itu terasa sangat lama, berat sekali. Nah ini juga sama untuk orang beriman,
di alamil akhir nanti terasa sejenak, 1 jam saja. Ya, kenapa? Karena kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang sudah tersiksa, Pak, itu pasti 1 hari atau semenitnya, sesaat atau setiap waktunya itu akan dirasakan sangat berat. Ya, pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang beriman yang ikhlas, maka seharinya itu ya seperti 1 jam saja. Maka nasihat beliau, fa'alaika ayyuhal aqil, maka wajib bagi kalian wahai orang yang berakal, bi antasbiro ala syada'idid dunya, untuk kita bersabar dari kesulitan-kesulitan dunia. Untuk apa? Fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyashula 'alaika syada'ida yaumil qiyamati, supaya kita dimudahkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wallahul muwaffiq lil shawab, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan taufik untuk jalan kebenaran ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini akhir dari bab tentang hari kiamat. Jadi mudah-mudahan dengan gambaran hari kiamat ini kita lebih berhati-hati, kita lebih menjaga setiap amal perbuatan kita, supaya di dalam mengalami kiamat ini kita termasuk orang yang di akhir ini, yaitu mukmin al-mukhlis, orang mukmin yang ikhlas, orang mukmin yang oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari syada'idi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab sifatin nari wa ahliha, bab tentang sifat neraka dan penduduk nerakanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuknya, tidak termasukkan. Ada orang yang menantang, ya nggak apa-apa masuk neraka juga gitu. Di sana banyak artis, bisa konser. Ya, kalau dianggap neraka itu seperti dunia ini, punya keleluasaan, bisa dibayar, bisa disogok gitu ya. Tapi ya orang menganggap kiamat itu atau neraka itu sebagai hal yang main-main ya. Padahal alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dari siksaan api neraka ini. Demikian yang kami hadirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari syada'id dunia, dari kesulitan-kesulitan yaumil qiyamah. Dan syada'id dunia ini, kesulitan-kesulitan dunia ini tidak menghalaukan, tidak menggusarkan hati kita atau menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersabar untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhir nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.